Listen to me now. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Catur dari Z Group, agensi properti di Kota Pasuruan. Ini mungkin video kita yang pertama kali di tahun 2022. Untuk kali ini yang akan kita bagikan, akan kita sharingkan, yaitu cara memulai bisnis properti tanpa modal, ya kan? Soalnya di luar sana bisnis properti, orang lihat nama properti aja sudah ngeri ya, sudah takut mau masuk. Ada yang modalnya besar lah, saya nggak bisa dan lain-lain. Karena properti kan menyangkut tanah, rumah dan lain-lain. Memang nilainya pasti tinggi, ratusan juta. Jadi teman-teman di luar sana yang ingin belajar bisnis properti, kita start mulai dari nol dan tanpa modal pun juga sangat bisa. Yuk. Caranya bagaimana? Langsung saja, untuk cara pertama bisnis properti tanpa modal yaitu sebagai broker, atau kalau di kalangan desa kita nyebutnya dengan istilah makelar ya. Kalau bahasa yang sedikit profesional atau sedikit bagus, broker ya. Broker. Langkah pertama, apa yang harus teman-teman mulai kalau menjadi broker, ya kan? Yang pertama, rajin-rajinlah mencari produk, mencari properti atau aset mana yang bisa teman-teman bantu jualkan. Bisa bekerja sama dengan developer, bisa dari lingkungan sekitar, mungkin ada properti atau rumah atau lahan milik teman atau saudara sekitar teman-teman yang mau dijual, atau yang ada yang cari properti, teman-teman di lingkungan teman-teman ada yang cari rumah dan lain-lain, bisa. Atau sekarang kan sudah zamannya media sosial ya, bisa kita searching atau cari produk properti yang bisa kita jual lewat online juga bisa. Offline kita keliling mencari istilahnya banner-banner atau tulisan properti yang dijual, rumah dijual, boleh rumah, boleh toko dan lain-lain bisa. Tapi untuk mencari aset atau mencari properti yang dijual, upayakan teman-teman langsung menemui pemiliknya atau pihak penjual langsung. Jangan sampai teman-teman mencari properti yang dijual melalui sesama broker atau melewati beberapa orang. Ya sebenarnya sih nggak masalah sih, selama bisa bekerja sama atau bermitra dengan baik, profesional, nggak masalah. Cuma alangkah lebih bagusnya kalau teman-teman mendapatkan properti yang dijual itu langsung ke pihak penjualnya atau ke pemiliknya langsung, karena teman-teman pastinya dapat informasi lebih jelas, lebih detail, dan dapat harga asli dari pemiliknya. Bisa tanya luas tanahnya berapa, luas bangunannya, kondisi suratnya bagaimana, SHM atau masih letter C, sertifikatnya amankah atau lagi sedang dijaminkan ke pihak ketiga, terus harganya berapa. Itu bisa langsung ditanyakan secara detail ke pihak penjual atau pihak pemilik. Jangan sampai teman-teman dapat properti yang dijual tapi informasinya nggak valid ya, atau nggak jelas. Terus terlebih lagi jangan lupa tanyakan sistem komisinya bagaimana, karena di lapangan kalau standarnya di 1M ke bawah itu biasanya 2,5% dari harga jual ya, komisi kita broker 2,5% standarnya. Kalau di atas 1M biasanya varian, ada yang mau tetap 2,5%, ada yang 2%, ada yang 1,5%, sesuai kesepakatan Anda. Tetapi juga ada di luar sana penjual yang dia minta harga bersih, jadi kita disuruh ngambil keuntungan sendiri. Itu juga enak. Jadi teman-teman bisa mengambil keuntungan atau profit, terserah teman-teman, bebas selama terjual. Sekarang kita ambil profit keuntungan tinggi atau besar, tapi di market atau di pasar harganya terlalu tinggi, nggak laku kan juga percuma. Jadi pastikan juga kalau teman-teman mencari produk yang dijual, ketika sudah dapat produk yang dijual, pastikan itu pemiliknya langsung. Andai melalui seseorang atau melalui perantara, pastikan teman-teman bisa ditemukan atau diajak ketemuan dengan pemiliknya langsung. Tujuannya
biar mendapatkan informasi mengenai aset tersebut atau properti tersebut dengan lengkap dan jelas. Jadi ketika teman-teman mulai memasarkan informasi yang kita sampaikan ke publik, ke pasar, ke market kita, itu valid, 100% valid dan jelas gitu, seperti itu. Terus yang kedua, kalau sudah teman-teman mempunyai produk properti yang dijual, baik itu aset properti di perumahan atau perorangan atau ruko dan lain-lain atau lahan, berikutnya teman-teman cari pembelinya, ya kan? Kalau sudah dapat penjual, kita cari pembelinya, kan gitu. Dan itu tanpa modal, teman-teman nggak perlu modal sama sekali, tinggal buat kesepakatan aja. Cari pembelinya, sekarang sudah media sosial banyak sekali cara-cara teman-teman bagaimana untuk mendapatkan pembeli. Bisa dari mulut ke mulut, diinformasikan ke teman atau saudara, boleh. Terus lewat media sosial, Facebook, Instagram, lewat web mungkin juga boleh. Jadi untuk calon pembeli teman-teman bisa dikreasikan atau dikreativitaskan sesuai kemampuan teman-teman. Terutama untuk era sekarang ini memang lebih banyak cenderung ke online, karena orang lewat dari mulut ke mulut atau lewat brosur biasanya kurang ngeh ya, cuma dilihat aja. Kalau kita kasih brosur biasanya cuma diterima, dilihat, setelah itu dibuang. Tapi kalau di online itu biasanya orang yang menghubungi kita itu pasti orang yang mencari aset atau mencari properti tersebut, seperti itu. Jadi untuk calon pembeli sekarang, di era sekarang ini lebih banyak nyangkutnya atau closingnya itu dari media sosial, dari online. Kalau dari pihak penjual sudah deal, oke, ada produk yang dijual, cari pembeli sudah dapat, jangan lupa lebih baik buat kesepakatan secara tertulis atau MOU secara tertulis antara pihak penjual, jenengan sebagai broker, dan juga pihak pembeli. Dari harganya, kesepakatan keluar komisinya berapa, dan lain-lain, agar ketika nanti sudah terjadi deal antara penjual dan pembeli, teman-teman dapat keuntungan, tidak ditinggal. Biasanya kalau broker-broker tradisional ya, yang saya ketahui, ketika penjual dan pembeli sudah saling kecocokan, itu mereka komunikasi sendiri di belakang kita, membuat kesepakatan sendiri di belakang kita, dan mereka transaksi sendiri tanpa sepengetahuan kita. Bilangnya ke kita, nggak jadi mas, nggak cocok, tapi di belakang kita mereka melakukan kesepakatan. Ada yang seperti itu. Makanya ketika sudah ada pembeli, langkah baiknya dibuat kesepakatan atau MOU secara tertulis. Jadi ketika nanti melanjut transaksi ke notaris untuk jual beli, acuannya teman-teman dari kesepakatan itu, dari MOU-nya teman-teman itu ya. Jadi nggak sampai ditinggal atau ditilap ya, bahasa kita ditilap ya. Jadi bisa mendapatkan profit sesuai kesepakatan itu tadi. Terus jangan lupa selanjutnya, kalau sudah deal atau terjadi transaksi, jangan lupa sisihkan sebagian profit teman-teman ditabung. Untuk apa? Untuk pengembangan, agar teman-teman bisa berkembang, nggak hanya jadi broker aja ya. Disisihkan, ditabung, seperti itu. Kalau saya pribadi sih biasanya saya pakai manajemen keuangan ya, itu lebih bagus juga sih. Contoh nih, kita dari profit 10 juta atau 50 juta atau bahkan 100 juta, biasanya yang bisa saya pakai itu hanya 40%. 40% yang saya pakai. Sisanya apa? Sisanya karena saya punya tim ya, sisanya saya bagikan tim saya buat operasional, ada administrasi juga, dan untuk pengembangan saya bagi dua juga. Jadi untuk pengembangan ada dana save dan dana operasional atau pengembangan ini tadi. Ya, operasional tak masukkan di dana pengembangan, tapi dana save ini yang benar-benar nggak saya ambil untuk kondisi urgent aja. Kalau terjadi kendala atau lagi drop untuk cash flow, baru itu bisa digunakan untuk dana save-nya, seperti itu. Jadi untuk profit teman-teman kalau bisa sisihkan sebagian uang untuk pengembangan. Lebih bagus lagi dibuat manajemen keuangan pribadi, mana yang bisa kita pakai untuk kebutuhan kita, mana yang untuk pengembangan, mana yang untuk tim, itu lebih bagus. Kalau sudah dapat profit, nah ini nih langkah selanjutnya teman
teman-teman langsung segera buat brand, buat nama bisnisnya jenengan apa. Kalau seperti saya, brand kita kan Z Group ya, mungkin untuk wilayah Pasuruan kalau jenengan searching Z Group atau Z Agency rumah, kita masih pasti muncul sih. Kita banyak muncul di media sosial kalau kita khususnya di Kota Pasuruan ya. Kota Kabupaten Pasuruan kita pasti sering muncul di situ. Z Group, brand kita Z Group. Buat brand, kalau brand sudah jadi, jangan lupa buat media sosial. Mulai dari website, Facebook, Instagram mungkin, bila perlu Twitter, sekarang yang lagi ngehit TikTok ya kan? Boleh. Tujuannya apa? Untuk meng-up branding kita, menaikkan branding kita atau agensi kita. Yang kedua juga sebagai media sosial pemasaran kita atau tempat pemasaran kita di media sosial tersebut. Jadi media sosial itu sangat banyak sekali fungsinya, menaikkan brand kita, terus sebagai jualan juga bisa dan lain-lain. Nanti mungkin untuk metode digital marketing suatu saat nanti saya kupas lebih lanjut di lain season ya. Terus setelah brand sudah ada, terus website atau media sosial juga sudah ada, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya dibuat manajemennya, dari mulai strategi pemasaran, mekanismenya transaksinya bagaimana, strategi eksekusi penjual, strategi eksekusi pembeli, media pemasarannya apa, terus manajemen operasionalnya bagaimana, jam kerja, job desk-nya bagaimana, itu semua diatur, manajemennya diatur, manajemen bisnisnya diatur sedetail mungkin. Kalau bisa lebih detail lebih bagus. Karena apa? Kita tinggal melangkahnya enak, tinggal mengikuti manajemen atau job desk yang sudah kita tentukan ya, atau SOP ya, SOP yang sudah kita tentukan seperti itu. Nah, yang terakhir jangan lupa rekrut tim. Jangan takut atau jangan eman ya kasarannya, jangan eman kita berbagi cuan atau berbagi rezeki dengan tim. Karena apa? Kalau kita berjalan sendiri dengan punya tim jelas beda, percepatannya beda. Jalan pertama administrasi, kalau bisa ada bagian administrasi dan itu usahakan ada. Yang kedua tim marketing, upayakan ada. Kalau yang ketiga kalau bisa surveyor, bagian survei itu ada juga. Terus ya jenengan sendiri. Kalau di tim saya di sini kebetulan kita agensi kecil ya, di Pasuruan masih kelasnya cukup kecil. Kita bukan agensi besar seperti Raywet, Brington atau Xavier Max ya, macam-macam sekarang banyak agensi. Kita masih agensi kecil. Jadi tim internal kita masih 4 orang. Saya sendiri, ada administrasi, ada tim pemasaran, ada tim surveyor. Tim itu. Untuk yang lain freelance ya banyak kita. Untuk broker-broker freelance yang bermitra dengan kita banyak. Jadi untuk saat ini sih alhamdulillah kita untuk aset tidak mencari ya. Kita tinggal calling beberapa rekanan yang bermitra dengan kita, mereka yang hunting produknya, kita tinggal survei mana yang lolos spesifikasi, mana yang tidak. Yang lolos ya nanti kita lanjut, kita garap lah, kita pasarkan. Yang nggak lolos spesifikasi ya kita kembalikan. Lolos spesifikasi itu bagaimana? Mulai asetnya atau propertinya, lokasinya strategis, kondisi propertinya masih layak, masih bagus, harga juga masih terjangkau, dalam arti masih masuk standar harga pasar lah. Kan kadang ada orang penjual mentang-mentang asetnya sendiri kasih harga seenaknya sendiri kan gitu. Ya memang hak mereka sih kasih harga, cuma ya kembali lagi para pasarnya nerima nggak kan gitu. Jadi tetap kita ada spesifikasi ya, spesifikasi aset atau properti yang bisa kita bantu untuk pasarkan seperti itu. Ya mungkin itu aja teman-teman, kurang lebih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 9 ya. Ada 9 tahapan tadi yang saya sampaikan. Semoga sukses, semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang ingin memulai bisnis properti tanpa modal. Tidak usah ragu, yakin, belajar, lakukan. Masalah hambatan, ujian, kesulitan itu pasti ada.
Tapi selama teman-teman tidak mau melakukan, tidak akan menemukan kesulitan, karena teman-teman tetap di situ aja kan. Tapi kalau ingin sukses, lakukan saja. Nanti kesulitan di lapangan ke depan seperti apa, nanti pasti kita hadapi, kita pasti menemukan jalan di kemudian hari. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.